Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sedulur semua, bagaimana kabar kalian? Semoga sehat selalu. Kali ini kita akan membahas mitos gadis ngarot Indramayu yang konon mahkota bunga akan layu seketika jika pemakainya sudah tak perawan lagi. Acara adat ngarot yang hanya terdapat di Desa Lelea, Kabupaten Indramayu, rupanya memiliki mitos tersendiri. Mitos ini berkaitan dengan keperawanan gadis desa asal setempat. Kepala Desa Lelea mengatakan, gadis yang sudah tidak perawan tidak bisa menjadi gadis ngarot. Karena ada mitos, anak yang sudah tidak perawan tidak bisa menjadi gadis ngarot. Karena bunga di kepalanya akan tiba-tiba layu, ujar kepala desa. Oleh karena itu, seluruh gadis ngarot yang menjadi peserta adat semuanya harus perawan. Begitu pula peserta laki-laki semuanya harus berjaga. Deretan kata itu adalah mitos leluhur yang sampai hari ini masih dipertahankan. Tak sekedar mitos, kalimat itu akan terus dilestarikan lantaran memiliki banyak nilai dan makna untuk kehidupan masyarakat, khususnya generasi kaum muda-mudi. Dalam penggambarannya, adat ngarot ini sebagai wujud pembinaan pergaulan yang sehat antara laki-laki dan perempuan. Muda-mudi itu harus bisa menjaga kesucian diri mereka sebelum menikah. Hal ini digambarkan pula lewat mahkota bunga yang dipakai gadis ngarot pada kepala mereka, yakni muda-mudi harus harum dan suci seperti bunga. Adapun tujuan utama dari adat ngarot ini ialah sebagai ungkapan rasa syukur masyarakat dalam menyambut masa tanam padi. Selain itu, adanya peserta laki-laki dan perempuan diumpamakan juga seperti lahan pertanian dan tanaman padi. Mereka akan bergotong royong dalam mengelola sawah. Tradisi ini juga biasa digelar sebagai ajang mencari jodoh. Dan adapun pelaksanaan ngarot mesti dilakukan setiap bulan Desember pada minggu ketiga pada hari Rabu karena dianggap keramat oleh masyarakat setempat. Gadis bermahkota bunga menjadi ikon dari acara tradisi adat ngarot. Adat budaya tersebut bahkan sudah ada sejak abad ke-16 dan masih dilestarikan sampai sekarang. Gadis-gadis yang ikut serta dalam tradisi adat ngarot ini tampak cantik dan anggun. Mereka mengenakan kebaya adat. Mahkota bunga yang ada di kepala mereka pun menambah keanggunan dari gadis ngarot yang merupakan gadis perawan desa Lelea tersebut. Masyarakat setempat menyebutnya dengan istilah Kasinoman Cuene yang artinya peserta perempuan. Bunga disusun satu-satu membentuk mahkota di atas kepala dan menjadi kebanggaan tersendiri bagi pemakainya. Dalam tradisi ngarot, para gadis desa sejak pagi didandani kedua orang tua maupun tetangganya. Mereka menggunakan sejumlah bunga yang dirangkai menjadi mahkota. Beberapa bunga yang digunakan antara lain bunga kenanga, melati, mawar, sunduk, dan bunga pandan. Selain wangi, seluruh bunga mengandung makna kesucian dan kebersihan. Selain mahkota bunga, para gadis ini juga dihias busana khusus, yakni busana kebaya, selendang, kain, perhiasan, kalung, gelang, dan juga cincin. Sang perjaka juga menggunakan seragam khas, yakni sepasang pakaian komboran berwarna hitam lengkap dengan ikat kepala lembaran. Tradisi ngarot juga memiliki susunan seperti barisan dalam kirab ngarot. Barisan pertama diisi oleh kuwu dan kuwu biang, yakni kepala desa atau kuwu dengan istrinya. Diikuti ewena pamong, yakni istri-istri pamong atau perangkat desa. Yang kemudian disusul dengan ciwenang ngarot, yakni pengantin ngarot wanita. Setelah itu jidur, yakni kesenian tradisional berupa jidur, trompet, gitar, krecek, dan lainnya. Kemudian pamong laki-laki atau perangkat desa laki-laki, yang disusul dengan bujang ngarot, yakni pengantin pria ngarot. Kemudian reog, yaitu kesenian reog. Lalu lembaga desa, LPM atau BPD dan lainnya. Dan diakhiri kesenian genjring. Iring-iringan ini dinamakan kirab ngarot. Mereka berkeliling desa Lelea berputar di tiap titik perbatasan desa dan berakhir di kantor balai desa Lelea. Disinilah upacara ngarot digelar, yakni pemerintah dan sesepuh desa menitipkan kepada para pengantin gadis dan perjaka bibit padi unggulan, air, pupuk, pacul, dan sejumlah peralatan pertanian lainnya. Pemberian perangkat pertanian ini sebagai simbol upaya untuk melestarikan tradisi yang sudah dilahirkan secara turun-temurun. Para gadis dan perjaka ini diharapkan dapat meneruskan dan memanfaatkan tanah Kasinoman seluas sekitar 2,6 hektar peninggalan Ki Buyut Kapol, yakni salah satu pendiri desa setempat sekitar tahun 1600-an. Upacara tradisional masyarakat Lelea menjelang musim tanam inilah yang dimaksud ngarot. Bahkan hasil bumi dari proses pertanian di tanah Kasinoman tersebut
akan digunakan kembali untuk tradisi ngarot dari tahun ke tahun. Selain itu, adat yang satu ini dikenal juga sebagai ajang cari jodoh. Peserta laki-laki dan perempuan diumpamakan seperti lahan pertanian dan tanaman padi. Keduanya bergotong royong dalam mengelola sawah. Di sisi lain, acara ngarot ini tidak bisa diikuti oleh muda-mudi yang sudah tidak berjaka dan perawan, karena ada mitos dan pantangan yang diyakini masyarakat setempat. Bagi kalian yang suka dengan konten sejarah dan budaya, bisa request di kolom komentar. Bagikan artikel ini dan jangan lupa share ke teman-teman kalian.